Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Safira Jannati NIM 2502111056681 akan menyampaikan kampanye baik mengenai penerapan scaffolding pada ZPD sebagai tugas ujian akhir semester 1 perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, ringkasan introversi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada penerapan scaffolding yang telah dilakukan pada peserta didik kelas 5. Pembelajaran matematika seringkali menjadi mata pelajaran yang sulit bagi peserta didik. Banyak dari sebagian peserta didik di kelas 5C yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan dalam pembelajaran matematika. Mereka merasa kesulitan dalam mengutarakan pikirannya, kesulitan dalam mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Peserta didik yang memiliki kemampuan rendah memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan peserta didik dengan kemampuan menengah dan kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah tanpa adanya bantuan. Maka, kesulitan ini dapat diatasi dengan diberikan bantuan untuk mengarahkan peserta didik sehingga masalah dapat selesai lebih cepat. Maka dari itu, diperlukan teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Scaffolding dapat diartikan sebagai suatu teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat bekerja secara mandiri. Hal yang dilakukan guru untuk memberi bantuan kepada peserta didik antara lain, guru model memberikan LKPD yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan kognitifnya. Materi yang digunakan pada mapel IPAS bab 6 peta. Peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif tinggi akan diberikan LKPD dengan membuat peta konsep mengenai informasi umum pada peta dan pengertiannya. Peserta didik dengan kemampuan tinggi diberi dorongan dalam menyelesaikan tugas. Peserta didik dengan kelompok kemampuan kognitif sedang dan rendah akan diberi LKPD dengan menyelesaikan tugas menjodohkan nama unsur peta dengan pengertiannya. Peserta didik dengan tingkat sedang dan rendah akan diberi bimbingan dalam menyelesaikan tugasnya. Pembagian kelompok peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan kognitifnya dapat membantu peserta didik meningkatkan keaktifan belajarnya. Mereka akan berdiskusi dengan teman kelompoknya mengenai materi yang mereka pahami. Bantuan ini dilakukan agar anak-anak dengan kemampuan sedang dan rendah dapat mengerjakan ketertinggalan tugas dari temannya yang memiliki kemampuan di atasnya. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding ini yang pertama, peserta didik terlihat lebih aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan pada kelompok lain selama pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Dan yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.